untuk penempatan tadi peti mati yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman dari Satpol PP maupun petugas, ini di sebelah sana, karena yang pinggir jalan lokasinya, jadi ada lokasi space di situ. Peti matinya ditaruh di sebelah sana. Jadi setiap pelanggar yang melalui jalan ini kita kenakan sanksinya masuk ke dalam peti itu kurang lebih selama 5 menit. Setiap hari ya secara rutin melaksanakan kegiatan kampanye ya, dengan bekerjasama dengan 3 pilar, Satpol PP, Dishub, sama Puskesmas untuk selalu berkeliling ya, masuk gang, keluar gang, jalan. Yang jelas kita selalu mengkampanyekan. Rupanya ini banyak sekali warga yang masih belum sadar seakan-akan COVID ini tidak ada. Jadi dengan melaksanakan kampanye ini dan kita selalu menyampaikan data kaitannya dengan korban COVID ini sudah selalu kita. Makanya kemarin dengan di launchingnya dengan adanya simbol peringatan COVID-19 di mana masyarakat apabila dengan melihat peti mati yang dipasang di pinggir-pinggir jalan ini sudah menyadarkan bahwasanya apabila tidak taat melaksanakan protokol kesehatan, endingnya di peti mati. Kalau menurut saya sih nggak perlu dengan adanya peti mati seperti itu juga udah, orang juga udah males sama corona ya, maksudnya. Masyarakat sih saya yakin sih udah aware ya, karena dari semua pemberitaan dan segala macam memang corona makin lama makin ada di sekitar kita, maksudnya dalam berkata orang terdekat kita sudah mulai banyak ada yang terpapar segala macam. Jadi emang bawa kepentingan bahwa kita harus selalu pakai masker. Itu emang harus pakai masker. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan sebuah pesan gitu ya. Sesuatu yang ingin disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat dengan tujuan tertentu gitu. Nah, kalau kita lihat pesan itu sendiri ada 3 jenis sebenarnya pesan. Yang pertama pesan informatif namanya. Nah, pesan-pesan informatif itu hanya berisikan data dan fakta. Lalu yang kedua itu ada disebut dengan pesan persuasif. Nah, persuasif ini tujuannya adalah mempengaruhi. Jadi biasanya pesan-pesan ini kalimatnya itu memunculkan sebuah perubahan dari sudut pandang orang yang membaca, mendengar atau melihat. Ini demi kesehatan kita semua yang ada di Jakarta, jadi biar kita beraktivitas juga jadi nggak parno, nggak khawatir gue aja sampai punya fakultas sendiri untuk ngebersihin ini. Kalau dipertanyakan ada yang nanya setuju atau tidak, pasti kita tidak setuju dengan adanya PSBB lagi. Tapi kalau PSBB sampai lockdown semua, aku nggak setuju. Tapi kalau misalkan diterapkan jam aja, misalkan mall buka sampai jam 6, perkantoran buka sampai jam segini, ini boleh sampai jam segini, dan diterapkan lagi lebih tegas lagi siap sanksi yang tidak memakai peraturan pakai masker itu dendanya lebih besar lagi. Dan pokoknya jaga jarak itu harus. Terus keramaian nggak lebih dari 30 orang. Jadi kita sebagai artis yang biasanya ngejob, dapat job dari mana-mana, kita itu masih ada uang, masih ada pemasukan. Sekarang kita harus jaga imun. Sedangkan lockdown, kita cari uang dari mana? Buat saya kembali begini, seyogianya peraturan ini tuh tidak maju dan mundur sifatnya. Jadi karena kita melihat bahwa kondisi orang-orang yang mengalami COVID ini bukan menurun tapi semakin bertambah. Artinya kondisi yang dikondisikan, dikontrol melalui PSBB ini seyogianya bisa berjalan terus-menerus. Pertama, memang kondisi ini konsisten dilakukan. Jadi harus ada konsistensi yang ditekankan di sini. Nah, konsistensi itu harus diperkuat dengan berjalannya sanksi. Jadi ini memang bukan tugas pemerintah doang sih untuk menjalankan ini semua, perlu kesadaran dari kita sebagai warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan. Ya, harapannya semoga PSBB-nya nggak diperpanjang. Dengan PSBB ini semoga seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta ini semuanya tertib, supaya PSBB-nya tidak diperpanjang dan
jumlah angka kematian atau corona ini segera berkurang, malah hilang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.